Farmakoterapi stroke. Definisi stroke adalah keadaan darurat medis yang terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terhenti atau berkurang secara signifikan, menyebabkan sel-sel otak berkurang oksigen dan nutrisi. Kerusakan sel-sel otak yang disebabkan oleh stroke dapat mengakibatkan gangguan fungsi motorik, sensorik, atau kognitif. Pentingnya farmakoterapi merupakan aspek kunci dalam manajemen stroke yang efektif. Obat-obatan memainkan peran penting dalam memperbaiki aliran darah ke otak, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan memfasilitasi pemulihan. Etiologi stroke. Ada beberapa faktor menjadi faktor resiko stroke, yaitu ada hipertensi. Hipertensi adalah salah satu faktor resiko utama untuk stroke. Kedua, ada diabetes. Penderita diabetes memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami stroke. Ada ketika obesitas, gaya hidup tidak sehat seperti kegemukan, makanan berlemak, rendah serat, dan kurang aktivitas fisik meningkatkan resiko stroke. Faktor lainnya itu tambahan untuk termasuk riwayat keluarga, merokok, mengkonsumsi alkohol berlebihan. Patofisiologi stroke ada dua jenis utama, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik itu terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti karena penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan pada area otak yang terkena. Kalau stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah menyebabkan pendarahan dan tekanan pada jaringan otak. Pentingnya penanganan dini. Masalah ketika stroke tidak ditangani dengan cepat, resiko kerusakan otak permanen meningkat. Respon cepat dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Dampak jika tidak segera diobati, setiap menit tanpa pengobatan, stroke berpotensi menyebabkan kerusakan otak yang parah. Kekurangan oksigen dan nutrisi membuat kerusakan semakin besar. Selain itu, stroke yang tidak diobati mempunyai dampak yang buruk seperti pada tabel di samping. Di sini ada disabilitas fungsional. Stroke yang tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kecacatan seperti kehilangan kemampuan berbicara dan bergerak. Terus ada komplikasi medis tambahan. Stroke yang tidak diobati dapat meningkatkan resiko komplikasi medis lainnya seperti infeksi paru-paru, pneumonia, atau masalah jantung. Ketiga itu ada kematian. Stroke yang parah tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Faktor resiko hipertensi itu ada genetik, terus genetik itu riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatnya resiko. Terus ada kedua itu gaya hidup tidak sehat, dia tinggi garam, rendah aktivitas fisik, obesitas, konsumsi alkohol dan merokok. Faktor lingkungan, stres, polusi udara, dan paparan zat kimia. Penyakit penyerta itu ada diabetes, penyakit ginjal, hiperlipidemia. Farmakoterapi stroke, pendekatan umum. Prinsip-prinsip dasar farmakoterapi stroke itu, farmakoterapi stroke bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya stroke ulang, memperbaiki aliran darah ke otak, dan mengurangi kerusakan otak. Pendekatan utama termasuk antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah, agen antiplatelet untuk mencegah pembentukan pembekuan darah, dan obat-obatan untuk mengontrol faktor resiko seperti tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi. Baik, lanjut ke Ko Ardi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kelas obat-obatan yang digunakan dalam penanganan stroke. Telah dijelaskan tadi oleh Dwi bahwa ada beberapa obat yang biasa digunakan dalam penanganan stroke, dan dalam kali ini saya akan membaginya menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah trombolitik. Trombolitik adalah obat-obatan yang mampu melarutkan gumpalan darah yang menyumbat ke otak. Contohnya adalah alteplase, reteplase, dan tenecteplase. Kelas kedua adalah antikoagulan. Antikoagulan berfungsi untuk mengencerkan darah dan mencegah pembekuan darah. Contohnya adalah warfarin, dabigatran, dan rivaroxaban. Yang ketiga adalah gen antiplatelet.
Dan antiplatelet ini berfungsi untuk mencegah pembekuan darah dan membantu melancarkan aliran darah. Contohnya adalah aspirin, clopidogrel, dan ticagrelor. Sementara kita juga menambahkan kelas obat-obatan lain untuk menangani faktor risiko, seperti obat anti hipertensi, obat anti hiperlipidemia seperti statin, dan obat diabetes. Sekarang saya akan membahas secara lebih detail apa itu trombolisis. Trombolisis adalah prosedur medis yang bertujuan untuk melarutkan gumpalan darah yang menghambat pembuluh darah di otak. Seperti yang kita tahu bahwa stroke iskemik terjadi ketika ada penyumbatan darah ke otak. Dan obat-obatan ini berfungsi untuk menghilangkan sumbatan tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa trombolisis bekerja dengan memberikan obat yang dapat melarutkan gumpalan darah dan diberikan melalui intravena atau langsung ke dalam arteri yang tersumbat. Namun, dia memiliki efek samping, yaitu dapat terjadi mual dan muntah, sakit kepala, tekanan darah rendah, dan reaksi alergi. Obat selanjutnya yang akan dibahas adalah antikoagulan. Antikoagulan adalah obat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Obat ini dapat membantu mencegah stroke iskemik. Bagaimana cara kerjanya? Antikoagulan bekerja dengan cara menghambat proses pembekuan darah. Ada beberapa jenis antikoagulan dan masing-masing bekerja dengan cara yang berbeda. Antikoagulan juga memiliki efek samping, yaitu pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di mana saja termasuk di otak. Selain itu, mungkin juga muncul efek samping yang lain, seperti mual dan muntah, diare, nyeri perut, ruam kulit, bahkan rambut rontok. Obat selanjutnya yang dapat diberikan adalah antiplatelet. Antiplatelet adalah obat yang digunakan untuk mencegah agregasi trombosit, yaitu penumpukan trombosit yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Mekanisme kerja dan efek samping dari antiplatelet adalah menghambat fungsi dari trombosit tersebut. Walaupun ada beberapa jenisnya, tapi fungsinya tetap sama, yaitu menghambat fungsi trombosit. Selain itu, antiplatelet juga dapat menimbulkan beberapa efek samping, di antaranya perdarahan. Perdarahan dapat terjadi di mana saja. Dan mungkin juga efek samping lainnya adalah mual dan muntah, diare, nyeri perut, dan gatal-gatal. Nah, kemudian ini adalah obat-obatan yang kelasnya masih termasuk baru, yaitu neuroprotektan. Neuroprotektan adalah obat yang bertujuan untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat stroke. Stroke dapat menyebabkan kerusakan sel otak melalui berbagai mekanisme, seperti kekurangan oksigen dan glukosa. Neuroprotektan dirancang untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan ini dan meningkatkan pemulihan setelah stroke. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa neuroprotektan adalah obat yang bertujuan untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat stroke. Dia bekerja dengan cara memblokir reseptor glutamat, mengurangi inflamasi, meningkatkan aliran darah ke otak, dan mencegah apoptosis. Walaupun begitu, tetap ada efek sampingnya. Efek sampingnya sama seperti tadi, kebanyakan mual dan muntah, diare, nyeri perut, serta gatal-gatal. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah farmakoterapi stroke menawarkan berbagai obat seperti antiplatelet, antikoagulan, trombolisis, dan neuroprotektan untuk mencegah komplikasi, meningkatkan pemulihan fungsi otak, dan memperbaiki kualitas hidup. Namun, pemilihan obat yang tepat, serta memahami cara kerja, efek samping, dan interaksinya sangat penting. Konsultasikan dengan dokter untuk pengobatan yang sesuai kondisi Anda. Deteksi dini dan pencegahan stroke melalui gaya hidup juga berperan sangat penting. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Dengan ini presentasi saya tutup. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditulis di komen di bawah ini. Sekian, terima kasih.